Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Konco Web TV Wonosobo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kaum muslim melaksanakan puasa selama sebulan penuh. Bulan di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini Web TV Wonosobo akan berbagi cerita tentang kisah keteladanan dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai tayangan ini menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang pemimpin haruslah rela bertahan dan menderita bersama rakyatnya dalam masa sulit. Definisi ini cocok disematkan pada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang akan kita kisahkan ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin, Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan disegani serta dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Sebelum memeluk ajaran Islam, Umar sangat memusuhi Islam dengan gencar menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai berniat untuk membunuhnya, tak terkecuali para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salah satu dari dua orang yang sangat berpengaruh di Mekah untuk memeluk Islam. Dalam sebuah hadis Ahmad nomor 5437 mengatakan, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izal Islam bi'ahabi hadaini rajulaini ilaik bi'abi jahilin au bi'umar ibn al-Khattab fakana ahabbuhuma ilallahi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu kedua orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar bin Khattab. Hingga tiba pada waktunya terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Ketika sudah masuk Islam, ayat yang pertama dibaca oleh Umar adalah surah Toha. Hatinya ternyuh tatkala membacanya, seraya berucap, sungguh indah sekali kata-katanya. Masuknya Umar bin Khattab ini sebagai kaum muslim membuat kehebohan penduduk Makkah, terutama kaum musyrikin yang semakin merasa ketakutan. Bagaimana bisa orang yang pernah melukai adiknya sendiri Fatimah dan iparnya Sa'id bin Zaid karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kini juga ikut masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Makkah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab akhirnya kemudian menjadi seorang khalifah. Setelah Nabi Muhammad wafat, diganti oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dijuluki sebagai Al-Faruq, yaitu orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan ini didapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saat itu banyak sekali rakyatnya yang merasa kelaparan dan penderitaan. Ini juga dirasakan oleh Umar sebagai pemimpin kala bencana terjadi. Beliau pun bersumpah untuk tidak memakan daging dan minyak samin saat itu, di saat semua rakyatnya menderita. Bagaimana saya dapat mementingkan keadaan rakyat kalau saya sendiri tiada merasakan apa yang mereka derita? Begitulah kata yang diucapkan Umar, serta menunjukkan kualitas sebagai pemimpin sejati. Umar sangat mencintai rakyatnya dan selalu berperilaku sederhana.
Sosoknya yang berani dan tegas, juga tidak ingin melihat rakyatnya sedih dan menderita, menimbulkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Faktor kedekatan tanpa mengenal kasta. Inilah sosok Umar bin Khattab. Dia pun pernah berkata, "Kalau negara makmur, biar saya yang terakhir menikmatinya. Tapi kalau negara dalam keadaan sulit, dalam kesulitan, biar saya yang pertama kali merasakannya." Begitulah sosok kepemimpinan sejati Umar bin Khattab. Dengan kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya, sikapnya sungguh terpuji sebagai pemimpin yang sama-sama ikut merasakan apa yang rakyat rasakan. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau Bizantium saat itu. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan Islam, ditaklukkan oleh pemerintahan pada zaman Umar bin Khattab. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi, melakukan banyak perubahan secara administratif, dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem pemerintahan untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Tahun 638 ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu, ia tetap hidup sangat sederhana. Di zaman Umar radhiyallahu an, gelombang perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi. Ibu kota Syria, Damaskus, jatuh tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelahnya tentara Bizantium Romawi kalah di pertempuran Yarmuk. Iskandariah Alexandria, ibu kota Mesir saat itu, ditaklukkan tahun 641 Masehi. Dengan demikian Mesir juga jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Sebuah kota di dekat Hirok di Irak jatuh pula pada tahun 637 Masehi. Al-Qadisiyah menjadi kekuasaan kerajaan Islam saat itu. Dalam kata lain, Islam pada zaman Umar semakin berkembang. Jadi dapat disimpulkan, keadaan agama Islam pada masa Umar bin Khattab sudah mulai kondusif, karena kepemimpinannya yang loyal, adil, dan bijaksana. Pada masa ini Islam mulai merambah ke dunia luar, yaitu dengan menaklukkan negara-negara yang kuat agar Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Bagaimana pelajaran yang penting dari sosok Umar selanjutnya? Salah satu pelajaran yang penting dapat kita ambil yaitu selalu harus diingat adalah tentang bagaimana semestinya kita menyikapi cara dan jalan orang lain dalam beragama. Bahwa setiap orang memiliki cara dan jalannya masing-masing untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati cara dan jalan itu jelas salah, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah akan mengubahnya. Lagi-lagi hidup ini memang seperti ujian. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian, sedangkan mereka bahkan belum selesai mengisi lembar jawaban. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita berani menghakimi orang lain yang kita anggap lalai dan ingkar dari Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan pintu hidayah di hati mereka akan terbuka lebar, dan justru bisa jadi mereka akan jauh lebih taat dan beriman kepadanya dibanding kita semua. Itulah beberapa kisah dari Umar bin Khattab yang terkenal sangat sederhana dalam memimpin kekuasaan pemerintahan Islam pada masa lalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.